Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video dari Ustadz Zuma. Saya tidak tahu ya apakah dia betul-betul adalah Ustadz, tetapi saya panggil dia Ustadz ya, karena dia dianggap sebagai seorang yang sangat berani mengcounter dan juga membahas kekristenan. Dia mengutip ayat Alkitab dengan sembarangan dan menafsirkannya dengan membabi buta. Di dalam kesempatan ini saya akan menunjukkan dua bagian video dari Ustadz Zuma yang mengutip ayat Alkitab. Satu ayatnya dia kasih tahu bahwa itu adalah ayat untuk nabinya, sedangkan satu ayat lagi dia katakan yang bangkit itu bukan Yesus tapi iblis. Si Zuma dia. Kita akan tanggapi videonya. Mari kita saksikan video berikut ini. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikianlah video yang pertama dari Ustadz Zuma ya. Jadi ini dibuat meme oleh akun TikTok ya. Dan dia mengutip di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Jadi menurut Ustadz Zuma, ayat ini bukan nubuat untuk Yesus Kristus, tetapi ini nubuat untuk Nabi M. Lucu sekali si Zuma ini, kasihan banget ya, mengemis-ngemis mencari ayat untuk nubuat nabinya. Dan sebelum kita baca ya, sudah banyak orang mendengarkan video dari Ustadz Zuma dan sudah banyak sekali orang dibohongi dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Zuma. Ya, kita baca ayat ini ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Sekali lagi ya, saya langsung menjawab saja bahwa ini ayat sama sekali bukan untuk menunjukkan nubuat tentang Nabi M, tetapi ini sudah jelas dan sudah pasti merujuk kepada Yesus Kristus ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Nah teman-teman, kalau Anda meneliti Alkitab dengan serius dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, Anda akan menemukan dua hal penting di dalam ayat 5 ini. Yang pertama, Yesaya secara tidak langsung memberitahukan kita tentang natur atau keberadaan Yesus Kristus sebagai manusia dan yang ilahi. Nah, kita bisa melihat kemanusiaan Yesus itu, dia lahir ya. Seorang anak telah lahir untuk kita, dan seorang putra telah diberikan untuk kita, dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan ini jelas merujuk kepada pribadi Kristus dalam keadaannya sebagai manusia. Dan itulah sebabnya di dalam Matius pasal 1-2 kita bisa melihat rentetan cerita Yesus lahir. Dan kalimat berikutnya adalah ini menunjukkan tentang keilahiannya sebagai Allah. Di sini dikatakan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan. Di dalam ayat ini kita bisa melihat dua hal penting. Ada penjelasan mengenai kemanusiaan Yesus dan juga ada penjelasan mengenai keilahian Yesus. Ada banyak ayat-ayat Alkitab mengenai kemanusiaan Yesus yang bisa kita temukan waktu kita baca kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi ada banyak juga ayat yang menunjukkan keilahian Yesus waktu dia hadir dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi ayat ini tidak untuk Nabi M, tapi ini sudah jelas dan tidak terbantahkan bahwa ini sudah pasti merujuk kepada Yesus Kristus. Kemudian kita akan dengarkan satu video lagi dari Ustadz Zuma yang juga mengutip Yohanes pasal 12 ayat 31 dan menafsirkannya dengan sembarangan. Kita dengar ya. Keluar dari kubur itu bukan Yesus. Apa buktinya? Baca Yohanes 12 nomor 31. Yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Benar. Ya, di sini saya langsung ajak kita untuk membaca di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-31. Jadi Ustadz Zuma mengatakan bahwa yang keluar dari kubur itu atau yang bangkit dari kubur itu bukan Yesus, tetapi iblis atau setan.
Ayat yang dikutip dalam Yohanes pasal 12 ayat 31 bunyinya apa? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Loh, ayat ini maksudnya apa ya? Nah teman-teman, dari sini kita bisa belajar ya. Zuma ini ngomongnya saja yang besar, suaranya saja yang besar. Waktu dia kutip ayat, itu asal-asalan saja. Yang penting ada nama kitabnya, ada pasalnya, ada ayatnya. Entah bagaimanapun bunyi ayat itu, yang penting disebutkan saja. Ini orang paling aneh yang saya temukan ya. Dia sama sekali tidak mengerti kitab suci. Dia sama sekali tidak tahu apa yang tertulis dalam Alkitab. Itulah sebabnya dia hanya asal bunyi. Nah, orang-orang seperti ini kira-kira mau dipercayai apa tidak? Bayangkan teman-teman, kalau sampai hari ini banyak orang menganggap Zuma itu hebat, berani, dan juga pintar, tahu isi Alkitab, saya pikir disitulah Ustadz Zuma sudah banyak sekali membohongi orang. Buktinya apa? Ayat yang dia kutip tadi dalam Yohanes pasal 12 ayat 31 itu tidak ada tuh sedikit pun menjelaskan tentang yang keluar dari kubur itu adalah setan. Saya sangat yakin dia sedang membelokkan ajaran kekristenan, ya. Karena yang benar itu adalah pada waktu Yesus mati, lalu dia dikuburkan, lalu waktu dia bangkit, dia menampakkan diri, setelah itu dia naik ke surga. Zuma itu sedang mengkaburkan semua ajaran dalam Alkitab itu. Tetapi kita yang sudah belajar Alkitab sebagai murid Kristus yang belajar sungguh-sungguh, mestinya tidak mudah digoyahkan dengan apalagi mendengar Zuma berkoar-koar, hanya suara yang besar saja yang dia keluarkan. Ayat itu adalah ayat yang tidak menunjukkan bahwa yang keluar atau bangkit dari kubur itu adalah setan. Yesus Kristus bangkit dari kematian. Nah, saya kutip kata Rasul Paulus ya. Kalau Yesus Kristus hanya mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Tetapi fakta dan realita yang terjadi dalam Alkitab, Yesus itu tidak hanya mati, dikuburkan, tetapi dia bangkit dan menampakkan diri kepada para murid, dan setelah itu dia naik ke surga. Dan itu disaksikan oleh banyak orang. Ada banyak fakta-fakta dalam sejarah mengenai kisah di mana Yesus bangkit dan juga menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi luar biasa kekristenan di mana kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah iman yang sangat-sangat dapat dipertanggungjawabkan. Jadi itu tanggapan saya dari video yang kita lihat dari Ustadz Zuma. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Ustadz Zuma bukan sesuatu yang sulit untuk dijawab, tetapi saya rasa perlu untuk menjawab ini. Tidak hanya menunjukkan bahwa ayat itu bukan untuk Nabi M, dan juga ayat itu tidak dimaksudkan untuk Yesus, dan sekaligus dalam video supaya mengingatkan kita, mari kritis dan jangan gampang dibodohi seperti yang dilakukan oleh Ustadz Zuma. Kiranya video ini boleh memberikan edukasi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. God be with you.